Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrawan dengan NIM 22272300087 dari kelas 2C. Di sini saya akan membahas mengenai materi morfofonemik dan diftong yang berkaitan dengan masalah yang sering kita jumpai saat berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum kita membahas materi, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video ini, yaitu pertama, pengertian morfofonemik dan bagaimana cara membaca kaidah pada kata imbuhan men yang benar. Yang kedua, pengertian diftong dan bagaimana cara membaca diftong yang benar. Mana yang benar? Sebelum kita membahas materi, mari perhatikan kata yang di-highlight berwarna jingga pada pesan 1 dan 2. Pada pesan 1 terdapat kata mengkomunikasikan, pada pesan 2 terdapat kata kalau. Dan di atas gambar pesan 1 dan pesan 2 terdapat dua kata yang mirip. Di pesan 1 ada kata mengkomunikasikan dan mengomunikasikan. Sedangkan di pesan 2 ada kata kalau dan kalau. Sekilas terdengar mirip ya, tapi di antara dua kata ini manakah yang sesuai dengan kaidah kebahasaan? Ada yang bisa tebak? Mana ya kira-kira? Ada yang tahu? Penasaran sama jawabannya? Mau tahu yang mana yang benar? Tonton pembahasan video ini sampai akhir. Pembahasan yang pertama yaitu morfofonemik. Morfofonemik adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Contohnya dari kata membaca. Kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Akibat pertemuan dua morfem tersebut, morfem nasal en pada morfem men mengalami perubahan, sehingga men menjadi mem. Perubahan fonem ini tergantung pada kondisi bentuk dasar kata yang diikutinya. Pada contoh membaca, bentuk dasar kata yang diikutinya adalah baca. Ada apa aja sih di dalam morfofonemik? Di dalam morfofonemik, yang pertama terdapat proses perubahan fonem, yang kedua proses hilangnya fonem, dan yang ketiga adalah kaidah-kaidah morfofonemik. Pada video ini, kita akan membahas proses hilangnya fonem. Di dalam proses hilangnya fonem dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Proses hilangnya fonem N, yang kedua proses hilangnya fonem R, yang ketiga proses hilangnya fonem KTSP. Yang akan dibahas dalam video ini adalah proses hilangnya fonem KTSP. Proses hilangnya fonem-fonem KTSP. Proses hilangnya fonem-fonem KTSP akibat pertemuan antara morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem KTSP. Sebelum melanjutkan pembahasan, ada yang masih ingat dengan pertanyaan, manakah kata yang benar sesuai kaidah kebahasaan antara kata mengkomunikasikan dan mengomunikasikan? Jawabannya adalah kata mengomunikasikan. Kenapa mengomunikasikan? Ini jawabannya. Mari kita lihat contoh yang paling bawah, yaitu morfem men dan komunikasi. Apabila disatukan menjadi mengomunikasikan, bukan mengkomunikasikan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena morfem men berubah menjadi meng apabila diikuti bentuk dasar yang berawal dengan morfem G, H, K, X, dan huruf vokal, sedangkan fonem K hilang, kecuali pada beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing, yang masih mempertahankan keasingannya. Maka dari itu, kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah kata mengomunikasikan, bukan mengkomunikasikan seperti gambar chat di bawah ini. Selanjutnya adalah diftong. Diftong adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam suatu suku kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf diftong dibagi menjadi 4. Yang pertama, I, yang kedua, au, yang ketiga, e, yang ketiga, oi. Huruf diftong bisa berada pada awal kata, tengah kata, atau akhir kalimat. Setelah pembahasan pengertian diftong, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan yang kedua, yaitu manakah kata yang benar sesuai kaidah kebahasaan antara kata kalau dan kalau. Jawabannya adalah kata kalau, karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kalau seharusnya menggunakan diftong au di akhir katanya, bukan o, sehingga dibaca kalau, bukan kalau.
Jadi, jawaban dari pertanyaan manakah kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah kata mengomunikasikan dan kata kalau. Sekian video pembahasan morfofonemik dan diftong dalam permasalahan kata pada pesan 1 dan 2. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.